Hai, perkenalkan saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Nama saya Melan Parabiaku, NIM 010912200007. Saya dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi pada Manusia dengan judul materi Sistem Digesti 2. Nah, sebelum masuk pada pembahasan materinya, kita harus mengetahui topik-topik apa saja yang dijelaskan, yaitu topik gangguan pada sistem pencernaan dan mengenai review sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan itu pada makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan yang terakhir adanya kelainan pada pencernaan. Yang kedua, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan itu antara lain adalah diare, sembelit, tukak lambung, peritonitis, kolik, dan infeksi pada usus buntu atau appendicitis. Gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia itu ada parotosis atau penyakit gendong. Itu parototis atau penyakit gondong itu penyakit yang disebabkan karena adanya virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, dan akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak dan membesar. Contohnya pada gambar di bawah ini, pada bagian bawah telinga terdapat pembengkakan atau pembesaran pada bagian ini. Kemudian gangguan yang kedua itu adalah xerostomia. Itu karena mulut kering dan membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Pada xerostomia ini istilah bagi-bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air liur atau air ludah. Jadi kekurangan air ludah sehingga pada mulut atau pada lidah dapat menyebabkan kekeringan dan terjadi seperti pada gambar di bawah ini. Dan akhirnya makanan tidak dapat dicerna dengan baik. Gangguan yang ketiga adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit itu karena adanya adalah kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena fases keras dan kering, sehingga terjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur, dan faktor fisikogenetik, kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak adekuat, dan abnormalitas usus. Kemudian sembelit terjadi jika bubur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat, dan akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka fases yang terjadi keras dan kering. Contohnya pada gambar di bawah ini, pada kondisi normal dan fases masih normal, tidak kering dan tidak kasar. Kemudian pada kondisi ini adalah pada kondisi konstipasi, itu fases sudah kasar dan tidak normal lagi. Kemudian gangguan terakhir itu adalah tukak lambung. Pada tukak lambung ini adanya lubang-lubang pada dinding lambung. Tukak lambung juga disebut dengan ulkus. Dinding lambung yang diselubungi dengan mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, maka enzim pencernaannya akan memakan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan tersebut akan terjadi tukak lambung, dan tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding-dinding lambung sehingga isi lambung jatuh ke rongga perut. Seperti pada gambar di bawah ini adanya lubang-lubang lambung, dan sebagian besar tukak lambung ini akan disebabkan oleh infeksi bakteri seperti jenis tertentu. Kita akan masuk pada gangguan lainnya pada sistem pencernaan. Gangguan lainnya itu adalah salah cerna akibat makan makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai mengakibatkan rasa nyeri yang disebut kolik.
peritonitis yang merupakan peradangan pada selaput perut atau peritoneum. Pada produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri yang disebut dengan tukak lambung. Gesekan ini akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong, akibat makanan tidak teratur yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada lambung. Kemudian gangguan lain pada lambung adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Seperti pada gambar di bawah ini, disease of the stomach, yaitu pada keadaan normal dan pada keadaan gastritis. Pada keadaan normal gambar seperti ini dan bagian tengahnya itu masih normal, dan pada bagian gastritis atau sudah tidak ternormal itu gambarnya seperti ini. Dan gangguan lainnya itu adalah appendix, yaitu terinfeksi dan terjadi peradangan yang disebut dengan appendix, yaitu usus buntu. Contohnya pada gambar di bawah ini. Dapat pula appendix terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebut dengan appenditis. Appenditis ini dikenal sebagai penyakit usus buntu yang adalah kondisi peradangan pada usus buntu atau appendix. Appendix adalah kantong terbentuk jari yang menonjol dari usus besar dan sisi kanan bawah perut. Karena lokasinya appendix mengakibatkan rasa sakit di perut bagian kanan bawah. Jadi jika terjadi sakit pada bagian kanan bawah karena lokasi appendix tersebut yang terganggu pada bagian kanan bawah. Namun pada kebanyakan kasus, nyeri biasanya dimulai pada sekitar pusar kemudian menjalar. Ketika peradangan memburuk, intensitas nyeri akan meningkat dan menjadi parah. Nah, kelainan gejala dan prinsip terapi. Kelainan gejala dan prinsip terapi itu terdapat yang pertama, diare. Diare itu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai dengan perubahan bentuk konsistensi yang fases dari penderita. Gejala diare itu yaitu mual, pusing, demam, kembung, kehabisan cairan, tubuh menjadi lemas, penderita kram. Penyebab diare itu adalah perut dan buang air besar secara terus menerus. Penyebabnya itu virus yang menginfeksi khusus, infeksi oleh bakteri, contohnya jenis keracunan makanan, infeksi organisme lain, alergi pada makanan tertentu. Kemudian ada obat-obatan, terapi radiasi penyakit usus atau penyakit kronis kolitis ulceratif. Kemudian ada malabsorpsi, di mana tubuh tidak dapat menyerap nutrisi tertentu dari diet. Kemudian ada hipertiroidisme, kemudian ada beberapa dari kanker. Kemudian pada penyalahgunaan laksatif, pada penyalahgunaan alkohol dan operasi saluran pencernaan, dan terakhir adalah karena adanya diabetes. Kemudian yang kedua adalah gastritis. Penyebab dari gastritis itu dapat terjadi bila adanya rangsangan berlebihan pada mukosa karena aktivitas nervus vagus, sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang mukosa dan dapat iritasi oleh obat seperti aspiritis dan steroid. Gejalanya itu mual, muntah, penurunan nafsu makan, perut terasa panas dan gelisah atau terasa penuh di bagian atas perut, terasa kram dan pada perut bawah. Alat-alat pencernaan manusia itu adalah yang pertama rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus, kemudian ada hati, kantong empedu dan lambung, pankreas, ada usus halus dan usus besar, dan appendix atau rektum dan anus. Pada alat pencernaan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada saluran pencernaan itu yang dapat memproses makanan dengan proses mengunyah dan menelan lalu mencampurkan. Pada kelenjar
pencernaan itu sebagai alat yang pencernaannya dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, pada organ pencernaan itu yang pertama adalah mulut. Mulut ini sebagai tempat masuknya makanan yang dapat memecahkan makanan menjadi bentuk-bentuk atau potongan-potongan yang lebih kecil untuk dapat mudah dicerna. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Pada esofagus ini yang dapat menerima makanan dari mulut menuju ke lambung. Pada esofagus juga terdapat proses peristaltik. Peristaltik ini yang dapat mendorong atau mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu organ yang ketiga adalah lambung. Lambung ini adalah organ yang berotot atau berongga yang merupakan wadah tempat menyimpan makanan atau menampung makanan. Di sini dapat mencerna makanan atau mencampurkan makanan dengan enzim-enzim lambung, yang kemudian enzim-enzim tersebut akan menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih kecil agar mudah digunakan. Kemudian usus halus. Usus halus ini tempat terjadinya proses kimiawi atau sebagai pabrik. Pada usus halus dapat mencerna makanan yang berasal dari lambung. Lalu kemudian ada organ pencernaan usus besar. Pada usus besar ini adalah proses limbah atau proses fases, tempat terjadinya adanya fases. Pada usus besar juga terdapat bakteri sehingga dapat mengubah atau menghasilkan fases yang bau dan akan mengeluarkan fases tersebut atau menyalurkan fases tersebut menuju ke rektum lalu ke anus. Pada rektum akan mengontrol fases agar tidak terjadi evakuasi pada saat tidak sadar. Lalu anus tempat keluarnya fases. Enzim-enzim pada kelenjar pencernaan itu adalah yang pertama enzim petialin. Enzim petialin ini organ penghasilnya kelenjar ludah. Organ tempat enzim bekerja yaitu mulut dan fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Yang kedua adalah enzim pepsin. Enzim pepsinnya itu adalah organ penghasil yaitu lambung. Organ tempat enzim bekerja itu lambung juga dan fungsinya itu mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin. Enzim renin organ penghasilnya adalah lambung. Organ tempat enzim bekerja itu lambung dan fungsinya itu kasinogen, mengubah kasinogen menjadi kasein. Kemudian ada enzim amilase. Organ penghasil dari enzim amilase itu adalah pankreas. Lalu organ tempat enzim bekerja itu adalah usus halus dan fungsinya itu mengubah amilo menjadi glukosa. Kemudian ada lipase. Lipase organ penghasilnya itu pankreas. Organ tempat enzim bekerjanya itu adalah pada usus halus dan fungsinya itu untuk mengubah pada amilase itu organ penghasilnya pankreas. Organ tempat bekerja itu usus halus, fungsinya mengubah amilo menjadi glukosa. Dan pada lipase itu organ penghasilnya pankreas, organ tempat enzim bekerja usus halus dan fungsinya mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian pada tripsin, organ penghasilnya pankreas dan organ tempat enzim bekerja itu usus halus dan fungsinya mengubah protein menjadi asam amino. Lalu pada enzim laktase, organ penghasilnya usus besar, usus halus dan organ tempat enzim bekerja itu pada usus halus dan fungsinya itu mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan pada enzim sukrase itu organ penghasilnya usus halus, organ tempat bekerja itu adalah usus halus dan fungsinya itu adalah mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu enzim terakhir itu adalah enzim maltase. Organ penghasilnya itu pada usus halus, organ tempat enzim bekerja itu usus halus dan fungsinya itu adalah mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu pada review sistem pencernaan. Pada review sistem pencernaan ini merupakan topik yang kedua.
Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau alimenter, itu tuba muskular panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus. Dan aksesorisnya itu seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal, itu sering disingkat dengan GI. Fungsi dari sistem pencernaan ini adalah memiliki fungsi utama pada sistem untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimiawi dan meliputi proses seperti berikut ini, yaitu pada proses ingesti, pemotongan dan penggilingan, kemudian peristaltis, kemudian pada proses digesti, kemudian pada proses absorpsi, kemudian pada proses egesti dan defekasi. Dinding saluran tersusun atas 4 jaringan, yaitu mukosa atau membran mukosa, kemudian submukosa, kemudian pada muscularis atau eksterna, kemudian pada serosa atau adventitia, kemudian pada membran serosa terlebar dalam tubuh. Pada membran serosa terlebar dalam tubuh itu pertama ada peritoneum parietal, yang kedua ada peritoneum visceral, ketiga rongga peritoneal, keempat adalah mesenterium atau omentum, kelima organ yang tidak berbungkus atau peritoneum tetapi hanya tertutup olehnya disebut retroperitoneal yang berada pada posisi belakang peritoneum. Kontrol sistem pencernaan itu adalah sistem saraf otonom atau yang disingkat dengan SSO yang memperesapi keseluruhan saluran pencernaan kecuali ujung atas dan ujung bawah yang dikendalikan secara voluntar. Itu terdapat pada 3 bagian, itu impuls parasimpatis, yang kedua impuls simpatis, dan ketiga adalah peruxus Meissner dan Auerbach. Kemudian pada proses menelan atau deglutisi itu menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Aksi penelannya meliputi 3 fase. Yang pertama fase voluntar, yang kedua fase faring, dan ketiga adalah fase esofagus. Esofagus merupakan tuba muskular yang panjangnya sekitar 9-10 inci atau 25 cm dan berdiameter 1 inci 2,54 cm. S berawal pada area laringfofaring yang melewati diafragma dan hiatus esofagus atau lubang pada area sekitar vertebrata toraks ke-10 dan membuka ke arah lambung dan menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristaltik. Mukosa esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Nah, berikut kita akan masuk pada fungsi lambung, kelenjar usus halus, dan bagian-bagian dari usus besar. Nah, fungsi dari lambung itu sebagai penyimpan makanan, karena pada lambung merupakan otot yang berongga atau wadah yang dapat menyimpan atau menampung makanan. Kemudian dapat memproduksi thymus. Yang ketiga digesti protein. Yang keempat memproduksi mukus. Kemudian produksi faktor intrinsik. Yang kedua glikoprotein, dan yang terakhir adalah vitamin B12. Dan fungsi terakhirnya pada absorpsi. Pada kelenjar usus halus, yaitu yang pertama kelenjar usus seperti enzim hormon sakretin, CCK, GIP, peptida usus vasoaktif, substansi P, somatostatin. Yang kedua kelenjar penghasil mukus, yaitu sel goblet dan kelenjar Brunner. Yang ketiga adalah kelenjar endokrin. Bagian-bagian dan fungsi usus besar itu adalah yang pertama sikum, dan yang kedua
kolon. Pada kolon terdapat 4 bagian, yaitu pada ascendes bagian kiri, lalu bagian kanan, ascendes bagian kanan, lalu transversum bagian atas yang berbentuk horizontal, lalu descendes bagian kiri, dan yang terakhir bagian bawah itu adalah sigmoid. Dan bagian yang terakhir pada usus besar itu adalah rektum. Fungsi dari usus besar itu sendiri dapat mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan elektrolit. Yang kedua, memproduksi mukus tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Dan di dalam usus juga, usus besar ini terdapat sejumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh setiap harinya. Dan yang terakhir adalah mensekresikan zat sisa dalam bentuk fases. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, see you.